Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konflik politik internasional yang melibatkan produk dan komoditas. Di sini ada dua kasus. Yang pertama itu ada kasus Cina versus WTO di tahun 2012 sampai 2014. Dan juga kasus kedua itu ada konflik konflik gas Rusia dan Ukraina tahun 2009. Sebelum masuk ke sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya M. Hanavaldi. Saya Yuka Tania. Saya Putri Adila Musya. Kami Radel. Oke, yang pertama itu ada latar belakang. Itu latar belakang ini ada 4. Yang pertama itu ada konflik internasional, itu tidak selalu terjadi dalam bentuk militer. Yang kedua, banyaknya konflik itu muncul karena ketergantungan ekonomi, pasokan energi, dan juga komoditas strategis. Yang ketiga, produk tertentu seperti rare earths atau gas alam itu memiliki nilai ekonomi dan juga nilai geopolitik yang sangat besar. Yang terakhir itu ada persaingan pasokan dan kontrol distribusi, itu bisa memicu ketegangan antar negara. Di sini ada gambaran umum. Kasus pertama itu adalah pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh Cina yang juga memicu sebuah sengketa melalui WTO. Yang kasus kedua, pemutusan pasokan gas Rusia ke Ukraina yang berdampak ke Eropa sebagai konsumen energi yang sangat besar. Pada kedua kasus ini, itu menunjukkan hubungan erat antara politik internasional, ekonomi, dan juga kemandirian pasokan. Kasus pertama ini ada rare earths trade dispute. Negara atau pihak yang terlibat ini adalah Cina, karena Cina sebagai produsen utama logam tanah jarang, kurang lebih 90% produksi global. Terus ada negara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Ini melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Pentingnya kasus pertama ini karena logam tanah jarang menjadi bahan penting untuk teknologi tinggi seperti magnet kuat, baterai, kendaraan listrik, ponsel, sistem militer, dan peralatan elektronik. Ini ada produk dan isu pada kasus pertama. Untuk produknya itu ada neodymium, praseodymium, terbium, tungsten, dan molybdenum. Nah, masalah pemicu konfliknya ini karena Cina membatasi ekspor melalui kuota dan bea ekspor. Amerika, Eropa, dan Jepang menilai kebijakan ini melanggar aturan WTO dan merugikan industri teknologi global. Ini ada dampak dan penyelesaiannya. Nah, untuk dampaknya ini adalah akses rare earths membaik untuk negara lain. Namun, untuk dunia mulai diversifikasi sumber untuk mengurangi dominasi Cina. Nah, penyelesaiannya itu adalah WTO memutuskan pembatasan Cina tidak sah pada tahun 2014, sehingga Cina mencabut pembatasan pada tahun 2015. Kasus 2, Rusia dan Ukraina. Negara atau pihak yang terlibat yaitu Rusia versus Ukraina. Dampak besar ke negara yaitu negara Eropa. Pentingnya kasus yaitu sebagian besar gas Eropa transit melalui Ukraina sangat vital untuk energi musim dingin. Terus produk dan isu kasus 2. Produknya gas alam via jaringan pipa Ukraina. Masalah pemicu konflik, Ukraina dituduh menunggak pembayaran gas. Rusia menuduh Ukraina mengambil gas transit. Pada 1 Januari 2009, Rusia menghentikan total pasokan ke Ukraina. Dampak dan penyelesaian. Dampak, Eropa menyadari ketergantungan energi yang berbahaya, mendorong diversifikasi sumber energi dan penguatan keamanan energi. Penyelesaiannya adalah tekanan besar dari Eropa untuk mengakhiri krisis. Pada tahun
pada tanggal 18 Januari 2009, Rusia, Ukraina menandatangani kontrak 10 tahun. Pada tanggal 20 Januari, gas kembali mengalir normal. Oke, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, konflik politik internasional itu tidak selalu muncul dalam bentuk militer, tetapi sering dipacu oleh perebutan pengaruh atas komoditas strategi yang memiliki nilai ekonomi dan geopolitik yang sangat tinggi. Baik sengketa rare earth atau gas alam antara China dan negara WTO maupun konflik gas Rusia dan Ukraina. Itu menunjukkan bahwa kendali atas sumber daya itu sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat tekanan dalam hubungan suatu internasional. Mekanisme ini, seperti WTO dan proses diplomasi itu menjadi kunci dalam penyelesaian konflik semacam ini. Mungkin prosesnya itu sering panjang dan juga penuh negosiasi. Dari kedua kasus ini dapat terlihat bahwa negara yang terlalu bergantung pada satu sumber komoditas menjadi rentan ketika terjadi ketegangan politik. Oleh karena itu, diversifikasi pasokan dan penguatan kerjasama internasional itu sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga keamanan negeri energi jangka panjang. Jadi sekian presentasi kami pada kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.